Ketika saudara dan saya menghadapi kemustahilan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, kemustahilan bukanlah sebuah hal yang menakutkan lagi buat kita. Ketika kita diperhadapkan pada kemustahilan, malah justru sebagai anak Tuhan kita semakin tertantang. Kenapa? Karena kita tahu semakin sesuatu tampak mustahil, semakin besar kuasa Tuhan akan dinyatakan di sana. Karena kalau nggak mustahil, seringkali ada banyak orang Kristen nggak mengandalkan Tuhan. Kalau nggak mustahil, kalau nggak nampak tidak mungkin, ada banyak orang Kristen masih pakai caranya, masih pakai kekuatannya, masih pakai pengalamannya. Tapi ketika sesuatu tampak mustahil, ada banyak orang sadar bahwa mereka butuh Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah kenapa Tuhan seringkali bawa kita kepada titik kemustahilan. Benar Tuhan, segala sembah syukur kami, hormat pujian kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan dengan ucapan syukur di momen yang spesial saat kami merayakan itu, Tuhan naik ke sorga, kami mau bawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu Bapa, ajar kami, didik bentuk setiap kami, arahkan kami, berbicara bagi setiap kami. Dan kami doa benih firman Tuhan bagaikan benih yang jatuh di tanah yang subur, yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu diurapi, disucikan, dilayakkan, dimampukan Bapa. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa, hamba-Mu yang biasa diubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Sembunyikan nama-Mu di balik kaki salib-Mu, segala kemuliaan buat Tuhan. Jika dosa mengamuk kelemahan tubuh, Kau yang berikan kekuatan. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, ini umat-Mu, ini anak-anak-Mu Bapa. Jangan biarkan satupun pulang dengan sia-sia, tapi biar kiranya semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa mujizat, bawa jawaban dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa, buat setiap rekan-rekan yang sudah membawa hadirat Tuhan yang luar biasa tercurah bagi setiap kita dalam pujian penyembahan yang luar biasa. Dan dari tempat ini, dari mimbar ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Hari di momen yang spesial ini saudara, minimal 2-3 orang, kiri kananmu, depan belakangmu, dengan senyuman yang paling manis saudara. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan, haleluya. Dan ya, terlihat dari wajah-wajah saudara, melihat ada yang berbeda dari saya, iya. Kalau saudara tanya kenapa, karena hari ini kita merayakan hari kenaikan, makanya rambut saya juga naik saudara. Iya. Dan udah lama gak begini saudara, bikinnya susahnya minta ampun saudara. Iya, tapi sekali lagi saya menjamin tidak akan mengurangi kualitas khotbah. Saya akan tetap berusaha sebaik mungkin saudara. Dan saya senang bisa jumpa dengan saudara karena di depan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena biasanya long weekend itu saudara ada banyak orang
fokus untuk liburan. Tapi saudara datang cari Tuhan, artinya saudara cinta Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama boleh bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Dan di momen yang spesial ini saudara, mewakili gereja, mewakili gembala sidang dan keluarga, mewakili para pemimpin Keargo Karisto, saya Pendeta Marcel Sarangeo Saerang, ya, yang merupakan putra pewaris keluarga besar Zhang, CEO yang menyamar ini, mengucapkan selamat hari kenaikan. Doa saya semua yang hadir sekali lagi semuanya diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Dan seperti biasanya saya cuma ditemani di poin yang ketiga, tetapi kali ini saudara, saya minta untuk dari poin yang pertama, imam musik menemani saya. Iya, jadi dia namanya Bapak Tono saudara. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Konon katanya Tiberias belum ada, dia sudah ada saudara. Haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, Alkifon. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama pengakuan iman kita atas otoritas firman Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka bagian firman Tuhan, akan menjadi pembuka Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasal yang ke-24, saudara, kita akan baca bergantian. Di mana saya akan baca ayat yang ke-50, saudara 51, 53, kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Demikian ayat yang ke-50 dikatakan apa? Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51, silakan. Ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53, ya, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, hari ini kita merayakan, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan setiap apa yang Tuhan kerjakan itu punya tujuan. Termasuk bicara tentang kenaikannya ke sorga. Ada tujuan yang besar, ada tujuan yang luar biasa yang harus kita pahami dengan benar. Kenapa penting? Karena ketika kita punya pemahaman yang benar, maka kita akan punya respon yang benar. Respon yang benar akan membawa saudara dan saya pada apa yang Tuhan sediakan. Tapi sayangnya seringkali ada banyak orang Kristen menganggap bahwa kenaikan Tuhan ke sorga hanyalah hal yang biasa, sehingga mereka tidak pahami dengan benar, hanya sampai pada pengetahuan semata. Akhirnya apa? Cara hidupnya jadi salah, responnya jadi salah. Dan saya mau bilang saudara, mohon maaf, kita bisa kehilangan apa yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama membahas satu tema, satu judul khotbah, yaitu bicara tentang tujuan Tuhan naik ke surga. Sama-sama bilang sama saya, tujuan kenaikan. Sama-sama bilang sama saya, tujuan kenaikan. Amin. Kita akan membahas apa yang menjadi tujuan Tuhan naik ke sorga. Dan saya mau bilang saudara, sekali lagi doa saya melalui firman Tuhan hari kita akan punya pemahaman yang benar, respon yang benar, sehingga segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan itu yang jadi bagian kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang pertama, apa tujuan Tuhan naik ke sorga? Yang pertama, untuk menyatakan kuasa. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan kuasa. Sama-sama bilang sama saya, kuasa.
Kita buka bagian firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ketiga. Saya hari ini bawanya lebih kalem saudara, jadi yang mau tidur silakan tidur. Iya, nggak ada larangan untuk tidur di gereja. Saya sudah cek firman Tuhan, nggak ada larangan tidur di gereja. Ya karena memang ada banyak orang zaman sekarang begitu. Di rumah yang tenang dia nggak bisa tidur. Tapi di gereja, speaker di mana-mana dia bisa tidur. Artinya di dalam rumah Tuhan dia ngalamin yang namanya ketenangan. Saya tanya kenapa bisa begitu? Karena di rumah ada istri yang selalu kicau. Ibu-ibu jangan ketawa, bertobat. Ayat 3 sama-sama, 3, iya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya apa? Bagian awal dikatakan dan apabila aku telah pergi ke situ. Kata aku telah pergi bahasa aslinya ini saudara bicara tentang poreogomai, artinya aku pergi. Makanya dalam terjemahan yang lain hanya menggunakan kata aku pergi. Saya mau bilang saudara, bicara tentang dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang naik ke sorga, terangkat ke sorga. Contoh Henok dan Elia. Tetapi mereka itu terangkat dalam konteks secara pasif. Mereka terangkat oleh karena otoritas di luar mereka. Jadi kalau mereka boleh ke sorga itu karena otoritas Allah lah yang membawa mereka ke sorga. Tetapi yang menarik ketika Tuhan Yesus bilang aku pergi, secara bahasa aslinya saudara punya makna aku pergi dengan otoritasku. Dan saya mau bilang saudara ini bicara tentang apa? Tuhan Yesus sementara menerangkan keilahiannya, bicara tentang kuasanya yang luar biasa. Jadi ketika saudara dan saya mengingat kenaikan Tuhan ke sorga, saya mau bilang saudara salah satu yang harus kita ingat dalam hati dan pikiran kita adalah kita punya Tuhan yang kuasanya besar, kuasanya luar biasa, katakan amin. Saya mencatat di sini saudara, kuasa Tuhan adalah kuasa yang luar biasa. Kata Billy Graham, kuasa Allah mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit, dan memberikan harapan di tengah keputusasaan. Sejalan dengan itu, Charles Spurgeon juga bilang begini saudara, ingatlah ini, jika Tuhan mengirimkan kamu ke dalam api, Dia akan menyertaimu sekalipun di sana. Ketidakmungkinan manusia adalah peluang bagi kemahakuasaan Tuhan. Selanjutnya, Hudson Taylor juga berkata ada 3 tahap di dalam setiap pekerjaan besar Tuhan. Yang pertama itu tampak mustahil. Yang kedua itu tampak sulit. Kemudian yang ketiga, itu selesai. Artinya apa? Ketika kita memperingati kenaikan Tuhan ke sorga, yang harus kita ingat bahwa kita punya Tuhan kuasanya luar biasa. Artinya apa? Ketika saudara dan saya menghadapi kemustahilan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, kemustahilan bukanlah sebuah hal yang menakutkan lagi buat kita. Ketika kita diperhadapkan pada kemustahilan, malah justru sebagai anak Tuhan kita semakin tertantang. Kenapa? Karena kita tahu semakin sesuatu tampak mustahil, semakin besar kuasa Tuhan akan dinyatakan di sana. Karena kalau nggak mustahil, seringkali ada banyak orang Kristen nggak mengandalkan Tuhan. Kalau nggak mustahil, kalau nggak nampak tidak mungkin, ada banyak orang Kristen masih pakai caranya, masih pakai kekuatannya, masih pakai pengalamannya. Tapi ketika sesuatu tampak mustahil, ada banyak orang sadar bahwa mereka butuh Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah kenapa Tuhan seringkali bawa kita kepada titik kemustahilan. Dan ketika ada di sana,
Percaya kita punya Tuhan kuasanya luar biasa. Maka saya selalu bilang saudara, berkali-kali kita ada di gereja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Gembala sidang kita ketika diperintahkan membangun gereja ini, Tuhan perintahkan membangun gereja yang penuh kuasa. Kembalikan kuasa gereja mula-mula. Karena memang gereja harus ada kuasa, karena kita menyembah Tuhan yang luar biasa kuasanya. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, yuk mari sama-sama percaya kuasa Tuhan kita luar biasa. Tuhan bisa pakai cara yang ajaib. Banyak mujizat terjadi saudara. Pengalaman saya, satu ketika saya, karena lagi persiapan studio saudara, saya lagi cari perlengkapan untuk studio. Dan jujur buat saya, kalau mau beli barang tuh harga tuh bukan masalah. Ya. Buat saya, jujur, buat saya tuh harga bukan masalah. Yang penting murah. Iya toh. Jadi harga nggak masalah, yang penting murah gitu. Satu ketika saya cari-cari di internet, mana nih yang murah nih, mana nih yang murah nih. Beda 200 lumayan. Cari. Saya ketemu ada sebuah toko online yang ada toko offline-nya. Saking totalitasnya saya memutuskan untuk datang langsung supaya saya lihat, saya ambil aja barangnya. Akhirnya ketika saya nyampe ke toko itu, saya lagi lihat-lihat barangnya, tiba-tiba ada seorang bapak turun. Ternyata itu adalah owner dia, dan dia bilang, "Pak Pendeta, saya lihat dari CCTV. Oh, saya jemaat." Ternyata jemaat Tiberias. Memang jemaat Tiberias itu ada di mana-mana, saudara. Ada di mana-mana. Akhirnya singkat cerita, bilang, "Pak Pendeta boleh doakan rumah dan keluarga." Saya bilang dengan senang hati. Saya masuk. Jadi dia tinggal di situ juga, saudara. Saya doakan rumahnya, saya doain keluarganya. Terus dia minta doa, "Pak Pendeta, tolong doakan karena kami menikah sudah cukup lama, kami ingin punya keturunan. Kami udah berusaha segala macam tapi belum punya keturunan juga. Tolong doakan." Akhirnya waktu itu kita doa sama-sama. Saya kasih minyak urapan, saya doain. Saya bilang, punya iman, tumpang tangan, suami istri tumpang tangan, percaya ada kuasa. Setelah itu saya pulang. Beberapa bulan setelah itu saya tergerak untuk WA nanya kabar. Dan yang menarik, ketika saya tanya kabar, mereka langsung bilang, "Pak Pendeta, puji Tuhan istri saya sudah hamil." Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bahkan ada pengerja juga saudara, ketika saya keluar selesai pelayanan, dia nangis. Saya tanya, "Kenapa Pak Pendeta, tolong doakan." Karena dokter vonis, karena penyakit jantung saya, umur saya sisa 3 bulan lagi. Jujur saya kaget dan sedih mendengarnya. Tapi saya bilang, ayo punya iman, Tuhan sanggup lakukan mujizat. Akhirnya doa sama-sama saudara, saya kasih minyak urapan, dia tumpang tangan di jantung. Dan saya mau bilang saudara, dokter vonis 3 bulan, sampai hari dia masih hidup sehat sempurna, diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ayo. Saya nggak tahu kemustahilan apa yang sementara saudara hadapi. Tapi ingat kenaikan, kita diingatkan bahwa apa? Kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat, kuasanya luar biasa. Tugas kita percaya. Kata percaya seringkali dikorelasikan dengan mengabaikan logika. Sehingga ada orang Kristen kadang-kadang punya pemahaman yang salah. Oh, kalau jadi Kristen beriman, percaya artinya nggak pakai logika. Bukan. Jangan sampai kita bilang, oh kalau dulu saya sebelum Kristen, dulu saya sebelum dibaptis, saya selalu pakai logika. Sekarang puji Tuhan, sejak saya dibaptis sudah nggak pernah pakai logika, nggak pernah pakai otak lagi. Nggak gitu saudara. Kita pakai logika, tetapi kita mengucap syukur. Setelah level logika, ada satu level lagi yang Tuhan anugerahkan, namanya level iman. Karena kita memandang kuasa Tuhan kita yang dahsyat.
Saya mau bilang sekali lagi saudara, ingat kebangkitan, ingat kenaikan Tuhan ke sorga. Nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Karena Tuhan kita dahsyat luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ingat kenaikan Tuhan. Ingat kuasa Tuhan yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa tujuan Tuhan naik ke sorga? Adalah untuk menyatakan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan tujuan. Ayat 2 dan 4 sama-sama kita baca dalam Yohanes 14 ayat 2 dan ayat yang keempat sama-sama. 3, iya, di rumah Bapakku banyak tempat. Sekali lagi, di rumah Bapakku banyak tempat. Kita loncat ayat yang keempat, dikatakan apa? Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan. Sekali lagi, dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Alasan Tuhan naik ke sorga supaya kita tahu bahwa tujuan kita adalah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan, yaitu sorga. Dan ini penting. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tahu tujuan kita adalah sorga, maka kita akan mempersiapkan diri kita untuk pergi ke sorga. Saya mau bilang saudara, beda tujuan, beda persiapan. Betul ya? Saya mau ke sini berbeda dengan kalau saya waktu mau ke China kemarin. Ya, kalau saya mau ke sini, nggak mungkin saya bawa baju dingin. Karena kalau kita di Jabodetabek dan sekitarnya, terutama area Tambun, itu cuma dua iklim, dua apa? Musim. Panas dan panas banget. Iya, makanya kan lagu kebangsaan kita panas, panas, panas. Jangan lanjut. Jadi saya mau bilang saudara, kalau saya kayak kemarin mau ke China, ya saya persiapkan semuanya. Baju dinginnya, saya persiapkan surat-surat, bahkan saya persiapkan beberapa hal yang buat jaga-jaga kalau saya di sana tiba-tiba ada yang bilang, sebenarnya kamu adalah anak saya. Oh, saya sudah siap untuk jadi CEO saudara. Nah, iya kan, persiapan. Dan kita nggak akan melakukan hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk ke tempat tujuan kita. Contoh saya ke China lagi. Saya senang banget ke China karena diberkati Tuhan. Nggak keluar sepeser pun berkat yang mengejar saya. Di situ. Jadi contoh saya kemarin ke China, itu ketat sekali. Saya pernah ke sana 2016, tapi kemarin tuh sudah mulai terasa sangat jauh berbeda. Dimana ketika visa aja saudara cek, Tuhan. Waktu daftar ada kondisi dimana daftar saudara kita bertiga yang didaftarin. Teman saya berdua dapat 3 bulan. Saya cuma dapat 7 hari karena mereka kata, oh ini mah pendeta nih. 7 hari. Oh Tuhan. Terus saya diminta bikin surat pernyataan. Saya pendeta Marcel tidak akan mengabarkan Injil di China. Tanda tangan. Padahal dalam hati saya, sekalipun saya mau pakai bahasa apa? Ya masa saya mengabarkan Injil? Kakak pertama. Ya, saya bikin semuanya yang tidak menghalangi saya untuk ke sana. Sama, saudara dan saya juga kalau kita tahu tujuan kita sorga, kita nggak akan melakukan hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk ke sorga. Salah satunya dosa. Kalau kita tahu tujuan kita sorga,
Gembala Sidang selalu bilang apa? Jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan. Jangan salah paham soal sekali selamat, tetap selamat. Ada banyak hamba Tuhan kadang-kadang, mohon maaf saudara, memahami dengan cara yang salah. Oh, karena sekali selamat tetap selamat. Lu mau ngapain aja, terserah, tetap selamat. Gua colok hidungnya. Enggak dong. Sekali selamat tetap selamat buat mereka yang hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup seenaknya, lakukan hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, terus berharap selamat. Matius 7, 21-23 berkata, enyahlah kamu sekalian para pembuat kejahatan. Jadi kalau kita bikin dosa, kejahatan, mohon maaf, sekalipun kita Kristen, sekalipun kita satu level di atas Kristen namanya Kristen, mohon maaf, jangan harap Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, saudara. Jadi bereskan dosanya, jangan aneh-aneh lah. Ini yang masih suka judul-judul bertobat, ada tampang-tampang gacor di sini. Udah jangan, nggak usah batu-batu, kode aja dia orangnya, nggak usah, nggak usah, dia orangnya gitu aja. Mari kita baptis dia di kolam depan situ ada. Nggak usah aneh-aneh lah. Bapak-bapak yang masih suka lirik-lirik kuntilanak, udah pak nggak usah lah, udahlah. Sama ibu-ibu juga yang masih suka lihat krokodil, genderuwo, nggak usah lah. Anak muda yang masih pacaran nggak bener, udah hidup dalam pertobatan. Nggak usah aneh-aneh lah. Masa-masa sekarang tuh pengangkatan bisa terjadi kapan saja. Hidup dalam pertobatan, jaga kekudusan. Karena apa? Itu bisa menghalangi kita untuk menuju kepada tujuan kita, yaitu surga. Dan Gembala Sidang selalu bilang apa juga? Jangan duniawi. Karena keduniawian akan menarik kita, menghalangi kita untuk pesta di sorga. Mohon maaf ya, ini kan wajah-wajah yang ada di depan saya adalah wajah-wajah Sultan Bekasi dan sekitarnya. Ini nih wajah-wajah yang kalau nongkrong nih pasti di Paris, di Inggris, di Jerman. Ini wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Saya percaya kalau foto nongkrong tuh pasti minimal tuh di Eiffel. Dari wajah saudara nggak ada yang nongkrong di Sutet, nggak ada. Estetik nggak kesetrum, iya. Tapi saya mau bilang saudara, dalam semua berkat yang Tuhan anugerahkan, please, cukup sampai di tangan saja. Jangan sampai masuk dalam hati. Karena kalau sampai masuk dalam hati, itu akan menguasai hidupmu. Selama berkat Tuhan itu cuma sampai di tangan kita dalam konteks harta, kekayaan, jabatan, ketenaran, itu akan menjadi hamba yang baik kalau kata Ibu Gembala. Ibu bilang, contoh berkat materi, kekayaan, itu hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Kalau dia masuk di hati, dia jadi tuan. Kalau dia jadi hal yang ada di tangan kita, kita bisa pakai untuk jadi berkat, untuk menolong banyak orang, untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kalau sudah di hati, ada banyak orang rela lakukan segala macam, even itu dosa, karena dia terlalu mengejar yang namanya hal-hal keduniawian. Sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan duniawi.
Karena hidup di dunia cuma sementara. Alkitab catat 70, 80 tahun. Jangan sampai itu semuanya karena kita terikat dengan keduniawian menghalangi kita untuk menuju sorga. Jangan duniawi, jangan ada ikatan dengan keduniawian. Supaya kapanpun waktu Tuhan, kita terangkat dan pesta di sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan duniawi. Bilang sama yang ngomong, tujuan kita adalah sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, apa tujuan Tuhan naik ke sorga? Adalah untuk menyediakan tempat. Sama-sama bilang, sama saya menyediakan tempat. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga dalam Yohanes 14. Sama-sama kita baca. 3, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Saya mau bilang saudara, Tuhan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Dan kenapa Tuhan Yesus bisa menyediakan tempat bagi setiap kita di sorga? Karena sorga adalah miliknya. Dia sekali lagi Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Allah itu sendiri, firman Allah yang merupakan kesatuan dengan Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan dia kembali kepada Bapa karena dia adalah Allah itu sendiri. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu tidak selamanya bicara tentang literally posisi duduk di sebelah kanan. Saudara kalau pelajari tradisi penggunaan bahasa Ibrani, ini bicara tentang otoritas. Di sorga, Tuhan sudah menyediakan tempat buat saudara dan saya. Artinya apa? Sorga adalah kepastian buat mereka yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada keselamatan selain dalam Yesus. Corrie ten Boom berkata, Yesus tidak hanya membuka pintu sorga untuk kita. Dia sendiri adalah jalan itu. Tempat yang disediakannya adalah kepastian, bukan harapan kosong. Karena dia adalah Allah. Saya pakai analogi misalnya anak saya di rumah. Misalnya anak saya, dia bawa misalnya temannya 2 orang. Dia bawa ke rumah. Dia bilang ke mbak di rumah, mbak tolong beresin kamar itu ya. Soalnya temanku mau nginep. Pertanyaan saya, diizinkan gak sama mbak? Boleh gak kira-kira? Boleh lah, kan dia anak saya. Dia punya otoritas. Oke? Kita bandingkan kasus yang sama, tetapi ini anak gak tahu anak siapa. Gak tahu anak siapa, gak pernah lihat sebelumnya. Tiba-tiba datang ke rumah saya dan berkata ke mbak saya, mbak, ini teman-teman saya mau nginep. Tolong kamu siapkan kamar itu. Pertanyaan saya, menurut saudara kira-kira gimana respon mbak saya? Usir? Nah, mbak saya gak sejat itu. Walaupun dia bukan anak Tuhan, tapi saya sudah mendidik dia dengan baik. Minimal dia bilang, anak siapa kau? Kuretakkan ginjal kau. Iya, apa bedanya? Karena yang satu punya otoritas. Sekali lagi saya mau bilang saudara, keselamatan tempat di sorga sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Itu kenapa sekali lagi
Jangan tukar apa yang sudah pasti dengan yang tidak pasti. Shalom anak muda yang belum menikah. Jangan tukar yang pasti dengan yang tidak pasti. Dari yang shalom dan yang amin berkurang 50%. Karena banyak anak muda gitu. Kalau soal jodoh suka lupa diri. Tuh yang semangat ibu-ibu di depan. Ulang pak, ulang pak, ulang pak. Ini saya lagi bicara tentang anak muda yang sesungguhnya, bukan anak muda tahun 45, oke? Jadi, buat opung-opung sabar. Nah jadi, saya mau bilang sekali lagi saudara, janganlah. Jangan tukar apa yang pasti dengan yang tidak pasti. Dan masih dalam poin yang ketiga, yang terakhir, wartakan kabar keselamatan ini. Sorga sudah ada, tempat sudah ada bagi setiap kita. Tugas kita kabarkan. Karena saya mau bilang saudara, saya bukan mendahului Tuhan, tapi sepertinya kita adalah generasi yang akan menyaksikan akhir zaman itu terjadi, masa penyiksaan 2 kali 3,5 tahun itu, dan masa pengangkatan itu. Karena tanda-tandanya makin sangat jelas. Kalau saudara lihat apa yang terjadi hari-hari ini saudara, percepatan itu sepertinya sangat dibuat-buat untuk mengejar target si jahat. Tapi pesan saya sekali lagi saudara, tetap setia sama Tuhan dan wartakan kabar ini, karena kita punya perintah amanat agung. Tuhan tempatkan kita di mana kita berada hari ini, ada tujuannya. Salah satunya untuk mewartakan kebenaran. Jadi jangan diam aja, karena kalau sudah tiba waktunya nanti, ketika kita terangkat ke sorga, ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak terangkat dan akhirnya berteriak, "Hei! Kok aku nggak terangkat? Kok selama ini kamu nggak kasih tahu bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus?" Dan jangan sampai ada orang-orang yang Tuhan percayakan akhirnya tertinggal karena kita yang tidak mau mewartakan kebenaran. Jadi dimanapun wartakan kebenaran. Dalam pergaulanmu, dalam lingkunganmu, dalam pekerjaanmu. Tapi ingat, tetap pakai hikmat. Jangan karena habis dengar khotbah ini, pulang rumah ingat, oh tetangga belum terima Yesus. Saudara langsung pulang rumah, ini panggilan hidupku. Saudara ke depan pintunya, duar! Percaya Yesus, oh darah Yesus. Akhirnya saudara dibawa ke Polsek Tambun. Diinterogasi, siapa yang suruh? Kompak banget jawabnya. Karena polisi gerak cepat. Saya lagi khotbah di Nias, malam sesi terakhir. Tiba-tiba ada 2-3 anggota polisi yang, selamat malam, Pendeta Marcel Serang. Seperti biasa, saya Elfri Sirai. Aduh, biarlah. Pak Elfris anak-anak udah besar-besar, udah. Tapi sekali lagi berhikmat. Doa saya, saran saya membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kapanpun waktu Tuhan memanggil setiap kita, sesuai dengan penglihatan gembala sidang yang Tuhan berikan,
saudara dan saya lautan manusia yang berjubahkan kekudusan, yang pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tempat Tuhan sudah sediakan. Sampai jumpa di sorga di waktunya Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa mengingat kenaikan Tuhan ke sorga, kita diingatkan tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Apapun kemustahilan yang kita hadapi, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita sanggup lihat berkat pemulihan mujizat. Yang kedua, sadari tujuan kita adalah surga. Jangan lakukan hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk menuju kepada tempat tujuan kita. Persiapkan dirimu dengan baik. Pastikan kapanpun waktu Tuhan, kita didapati dalam keadaan setia. Dan yang terakhir, sorga, tempat yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tugas kita, wartakan ini. Dimanapun Tuhan percayakan, orang harus mendengar kabar baik tentang Tuhan. Supaya dalam kehidupan setiap kita, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Sambil angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Ingat kuasa Tuhan.